Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Pradila. Dan di video kali ini kita akan membahas soal kimia. Nah, jadi bagi kalian yang pecinta kimia, yuk merapat karena kimia itu asik ya, nggak susah kok. Oke, kita akan bahas soal kimia Unsri tahun 2017 dan semoga kalian enjoy ya sampai akhir video ini. Dan jangan lupa support kakak dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Dan satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram kakak ya, karena kakak bakalan aktif di sana. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke adik, silahkan sediakan kertasnya ya. Jika suatu larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,01 mol per liter, maka nilai pH adalah, nah, asam klorida. Jadi asam klorida itu adalah HCl, memiliki konsentrasi 0,001. Jadi mol per liter itu sama dengan molaritas. Jadi M, 0,001 M. Kalau mencari pH, otomatis kita harus mencari nilai konsentrasi dari ion H positifnya, yaitu adalah karena dia suatu asam kuat, jadi ini merupakan asam kuat. Kenapa? Karena tidak ada nilai Ka-nya, itu tidak ada. Nah, jadi rumusnya adalah A dikali dengan M. Nah, A-nya kita cari dulu. HCl kalau kita uraikan itu menjadi H positif ditambah dengan Cl negatif. Berarti koefisien di sini kan 1 nih. Berarti valensinya 1. Nah, molaritasnya kalau kita jadiin berpangkat ini 10 pangkat min 3 molaritas. Masukkan di sini 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3. Sehingga pH-nya sama dengan adalah min log konsentrasi dari ion H positif, berarti min log 10 pangkat min 3. Nah, jadi kalian tarik aja ke depan, jadi jawabannya 3. Kalau 10 pangkat min 2 gimana kak? Berarti jawabannya 2. Nah, jadi jawabannya adalah option B. Oke, gampang kan? Oke, next soal nomor 32. Nah, jika volume gas belerang dioksida yang bereaksi adalah 2 liter, maka jadi di sini ada reaksi SO2 ditambah U2 menghasilkan SO3. Nah, katanya berapakah jika volume gas belerang dioksida ini, jadi ini namanya belerang dioksida. Kalau ini namanya belerang trioksida karena dia ada oksigennya 3. Ini memiliki volume 2 liter. Nah, untuk mendapatkan berapa volume ini dan ini, kalian pakai rumusnya atau hukum dasar kimia tentang persamaan gas ideal ya, tentang Guy-Lussach. Artinya perbandingan koefisien sama dengan volume. Nah, oke. Nah, jadi kalian bisa pakai perbandingan ini. Nah, caranya gimana? Kalian harus menyetarakan reaksinya dulu biar nampak dia sudah setara atau belum. Ini S-nya 1, ini sudah 1. Jadi kiri dan kanannya harus sama. Di sini O-nya 2 tambah 2 4, di sini adalah 3. Nah, biar dia sama, ini kita jadiin aja 1/2. Karena 1/2 dikali dengan 2 di sini adalah 1. Berarti oksigennya di sini 1 tambah 2 adalah 3. Nah, berarti di kiri 3, oksigennya di kanan juga 3. Oke, berarti untuk mendapatkan berapa volume masing-masing ini, jadinya adalah volumenya adalah karena koefisien di sini 1, di sini juga 1, otomatis volume dari SO3-nya juga 2 liter. Ada nggak gas belerang trioksigennya 2 liter? Ada. Oke, kita simpan dulu, kita cari oksigen. Berarti oksigennya adalah karena koefisien di sini setengah. Nah, untuk 1 aja dia 2 liter. Berarti untuk setengah dari 2 liter ini adalah 1 liter. Oke. Nah, berarti kalau tanyanya oksigen yang ini ya, 1 liternya nggak ada. Berarti ini salah. Ini juga salah. Jadi jawabannya benar adalah option D. Oke, next soal nomor 33. Senyawa alkandiana mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi di sini ada rangkap 2-nya. Nah, antara atom karbon yang satu dengan atom karbon yang lainnya sebanyak. Berarti dia ini berikatan di sininya 1 ya. Berarti di sininya bakal ada yang diikatnya 1 atom, di sini juga 1 atom. Berarti dia jawabannya 2 buah itu. Kalau ikatan rangkap yang ditanya di sini, ikatan rangkapnya cuma 1 ya, walaupun di garis dulu 1. Kalau dia rangkap 3 seperti ini, kalau tunggal seperti ini rangkap. Untuk
soal nomor 34, untuk terjadinya pelapisan logam secara elektrokimia maka diperlukan. Nah, dari pernah lihat gambar gak? Di sini tuh ada 2 gelas kimia. Ya, di sini. Nah, di sini nanti kalau pelapisan logam berarti di sini nanti ada jembatan garam ya. Oke. Di sini ada elektroda dihubungkan dengan voltmeter. Nah, di sini ada anoda, di sini ada katoda. Jadi kalau misalnya diperlukan untuk pelapisan logam, berarti ini harus ada anoda dan katoda. Nah, di dalam ini nanti ya ada namanya larutan elektrolit. Nah, juga benar. Terus ada nanti larutan elektrolit di sini itu dia mengalami oksidasi, ya. Di sini mengalami reduksi. Jadi nanti ada aliran elektron ini mengalir dari anoda menuju katoda. Jadi elektronnya ada. Jadi semuanya benar. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, next soal nomor 35 di bawah ini, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah. Nah, jadi kalian pernah belajar dengan kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalau elektrolit itu kan ada nyala lampunya terang, terus gelembung gasnya banyak. Tapi kalau dia lemah, gelembungnya sedikit dan lampunya redup. Nah, jadi disitulah kita harus hafal contoh-contohnya. Ini adalah asam kuat, ini adalah basa lemah, ini asam kuat, ini basa kuat, ini asam kuat. Nah, kalau dia elektrolit lemah terdiri dari basa lemah atau asam lemah. Jadi yang lemah di sini adalah NH3, si amonia ini. Oke? Jadi jawabannya adalah option B. Nomor 36. Jumlah proton, elektron, neutron yang terdapat dalam kation C2 positif jika diketahui. Jadi ada nanti Ca2 positif diketahui, nomor masanya 20. Jadi nomor atom dan nomor masanya 20 dan 40. Kalau nomor atom posisinya di kiri bawah ini, sedangkan nomor massa itu di kiri atas 40. Nah, jadi kalau ditanya berapa proton, protonnya yang ini, protonnya 20. Dan elektronnya itu karena ini kan dalam bentuk ion. Kalau ion 2 positif tuh dia mudah melepas. Kalau dia lepas berarti dikurangi dengan proton, berarti 20 kurang 2 sama dengan 18. Kalau nanti 2 negatif itu ditambah karena dia akan menangkap elektron. Bisa? Bisa dong ya. Sedangkan neutron adalah pengurangan dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Ini dibagi jatuhnya ya. Dikurang. Itu 20. Jadi jawabannya adalah 20 proton ya, elektronnya 18 dan neutronnya 20. Ini benar-benar ya. Ini berarti. Jadi jawabannya adalah option A. Gampang kan? Oke, next soal berikutnya. Suatu gas memiliki volume 28 liter. Bikin. Kalau kimia itu dibikin dulu ya, diketahuinya 28 liter. Suhunya 0, tekanannya itu P1 atm. Ya, masanya 87,5. Nah, yang ditanya adalah berapa rumus molekulnya gitu. Jika diketahui rumus empiris atau Re-nya CH2. Nah, caranya gampang banget. Dari sini untuk mencari rumus empiris atau mencari rumus molekul, itu rumusnya adalah rumus empiris ya, rumus empiris dalam kurung N dikali dengan Mr dari rumus molekulnya. Rumus empirisnya sudah diketahui. Nah, sekarang kita butuh mencari berapa nilai Mr. Nah, cara mencari nilai Mr gampang. Caranya gini. Karena di sini diketahui massa, ya kan? Berarti kita cari molnya dulu deh. Mol. Kan di sini dalam suhu 0 derajat Celcius ya. 0. Suhu 0 dan tekanan 1 atm. Berarti ini kondisi dalam keadaan STP ya, standar temperature pressure. Jadi rumusnya itu volume ke dalam keadaan STP itu adalah mol dikali dengan 22,4 liter. Jadi 22,4 liter itu udah tetapannya. Jadi kalau cari mol berarti volume dalam keadaan STP dibagi 22,4. Volumenya 28 liter per 22,4 liter. Ya, volume yang ini dipakai ya. Sehingga ini volume dalam keadaan STP. Jadi 28 dibagi 22,4 adalah 1,25 liter. Setelah dapat mol, berarti mol adalah gram per mr.
Kakak pakai rumus gram PMR karena di sini diketahui masanya. Jadi kita gampang aja lagi, berarti MR sama dengan gramnya 87,5, molnya masukkan ini 1,25 yang kita dapatkan tadi. Sehingga jawabannya adalah 70 ml. Baru masukkan di sini 70. Nah, sini tuh soalnya kurangnya ini harus diketahui ARC 12 dan ARH adalah 1. Berarti ini 12, ini C itu 12 ya, berarti 12N tambah 2 kali N, 2N sama dengan 70. Ini berarti 14N sama dengan 70. N sama dengan 70 per 14 itu sama dengan berapa? 70 per 14 adalah 5. Oke. Dah kita dapatkan N-nya, sehingga untuk mendapatkan rumus molekulnya berarti Re dalam kurung N sama dengan MR, ya kan? Nah, Re-nya CH2, N-nya tadi 5. Nah, berarti ini MR. Berarti ini adalah C-nya 5 kali ini ke dalam hanya 10. Berarti C5 10. MR dari rumus molekul. Rumus molekulnya C5H10. Jadi ini rumus ya, guys. Ini rumus. Ini rumus juga, dan ini juga rumus. Oke, next soal nomor 38, reaksi yang setara. Berarti kalau setara, jumlah atom di kiri bakalan sama dengan kanan. Nah, ini C-nya 3, sementara C-nya di sini 1. Ini udah pasti salah. Ini K-nya 2, udah ini sini juga 2. Lalu O-nya di sini 5 ya, 4 tambah 1 5. Ini 4 tambah 1 juga 5. Hanya 2, di sini juga 2, S-nya 1. Nah, ini yang setara. Jadi jawabannya udah pasti option B. Gak usah cari yang lain lagi. Nama senyawa CaCO3. Jadi Ca itu adalah kalsium. Ya, CO3 itu karbonat, berarti kalsium karbonat. Kalau kalium tuh K2CO3. Kalau kalsium hidroksida KOH. Kalau kalsium hidroksida tuh CaOH. Kalau kalium hidroksida KOH. Kalau asam sulfat H2SO4 gitu. Bisa? Oke, dihafal ya. Next soal nomor 40. Jika nomor atom dalam satu golongan makin kecil, maka yang bertambah kecil energi ionisasinya. Oke, ingat golongan. Satu golongan itu artinya atas ke bawah tuh golongan. Semakin ke bawah itu nomor atom akan semakin besar. Contohnya Li3Na adalah 11. Ini kan satu golongan nih, golongan 1A. Nah, semakin ke bawah nomor atom semakin besar. Berarti jari-jari semakin besar, energi ionisasi akan semakin kecil. Jadi, kalau jika nomor atom suatu atom semakin kecil atau makin kecil, maka yang bertambah kecil energi ionisasinya. Salah ya? Nah, jadi nomor atomnya kecil berarti semakin ke atas berarti energi ionisasinya akan semakin besar. Jadi pernyataannya salah. Dalam satu golongan apabila nomor atomnya semakin besar maka energi ionisasinya makin besar. Salah, harus makin kecil. Begitu juga sebaliknya. Ini udah pasti salah nih. Jadi jawabannya adalah option A. Salah ya? Kalau pernyataan salah, alasan juga salah, itu jawabannya adalah option E. Oke, next soal nomor 41. Nah, fruktosa bila difermentasikan akan menghasilkan etanol. Benar. Etanol mempunyai rumus molekul. Iya, benar. Jadi benar-benar berhubungan, itu option A. Oke, asam sulfat dapat digunakan untuk menetralkan air limbah yang bersifat basah. Iya. Karena air limbah itu kan basah tuh, maka asam sulfat itu akan dinetralkannya. Aki juga membentuk garam sulfat untuk melebur zeolit juga iya. Jadi jawabannya semua benar, yaitu option E. Oke, nomor 44. Jika ke dalam air ditambahkan sejumlah garam MgCl2, maka pernyataan berikut adalah. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan pelajaran sifat koligatif larutan ya. Nah, kalau misalnya penambahan, jadi ini tuh berhubungan dengan penambahan zat terlarut. Akibat penambahan zat terlarut itu mengakibatkan 4 sifat ya. Pertama, menyebabkan kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Terus ada lagi
Terus ada lagi penurunan tekanan uap, lambangnya delta P, dan satu lagi adalah osmosis. Nah, gitu. Jadi dia nampak. Tapi kalau akibat penambahan ini, akibatnya dia meningkatkan densitas, kerapatan, dan kekantalan. Jadi jawabannya yang nomor 3 dan 4 juga benar. Oke, jadi jawabannya adalah option E. Oke, next soal terakhir 45. Suatu atom bersifat netral. Ya, jadi kakak kasih contoh atom netral itu adalah misalnya kita ambil atom kalsium. Ya. Terus atom apa lagi? Atom yang lain. Natrium ya, 13 11 Na. Oke, kita ambil dua contoh. Jumlah proton dan neutronnya sama. Ini protonnya 20 yang ini. Neutron tadi adalah pengurangan 40 dikurang 20 ya. Nomor massa dikurang dengan nomor atom 20. Sedangkan ini protonnya 11 dan neutronnya adalah 13 kurang 11 adalah 2. Nah, berarti maaf ini 23 ya, 23 kurang 11 12. Nah, coba Dedek perhatikan apakah jumlah proton dan neutronnya sama banyak. Ini protonnya sama dengan ini. Sedangkan yang natrium ini proton sama neutronnya beda. Berarti berarti ini kebetulan ada yang sama dan ada juga yang tidak sama. Jadi ini nggak bisa nih, salah ya. Jumlah proton dan neutron tidak sama, ini juga salah karena ada juga yang sama. Jika satu elektron terlepas maka atom itu bersifat positif. Benar, contoh gini 11 Na. Ini kan konfigurasinya 2 8 1 karena 2 tambah 8 10 tambah 1 11. Ingat berdasarkan kulit. Kalau ini ketika dilepaskan satu ini berarti dia membentuk ion Na positif. Kalau dia 20 Ca berarti ini 2 8 8 lagi 2. Berarti ini lepas 2 berarti Ca 2 positif. Makanya ini tergolong golongan 2A, ini 1A karena ionnya tadi. Nah, berarti benar kalau satu elektron terlepas maka atom itu bersifat ion positif. Jika satu elektron terlepas maka ion salah nih, ion negatif karena ion positif. Nah, ini terdapat kejanggalan soal. Jadi ini kita tidak bisa menjawab option A kah, B kah, C kah, D kah atau E. Karena 3 saja yang benar. Biasanya satu itu dengan 3 ya, atau satu itu dengan 2 dengan 3 atau 2 dengan 4 atau 4 saja atau semua benar 1 2 3 4. Jadi ini orang bikin soalnya rancu. Oke Dedek, semoga Dedek paham ya. Ternyata kimia tuh gampang, nggak susah kok ya. Simpel malahan. Oke, semangat ya menuju ujian. Sekian dulu informasinya dan soalnya. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.